HA tersangka pembunuhan anak politisi PKS Cilegon Maman Suherman mengungkap alasannya menikam korban MA. Dalam konferensi pers di Mapolres Cilegon pada Senin 5 Januari 2026, HA dihadirkan di depan media. Di Reskrimun Polda Banten Kombes Dian Setiawan menjelaskan kronologinya pembunuhan sadis di perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS 3 Ciwaduk, Kota Cilegon. Selasa 16 Desember 2025 sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Barat, HA mendatangi rumah tersebut dan menekan bel sebanyak 4 kali namun tidak mendapat jawaban. HA memanjat melalui tiang di samping pos satpam dan masuk ke area rumah, kemudian langsung menuju bangunan utama. Dia masuk ke rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan alat yang telah disiapkan. Untuk menghindari dikenali, pelaku mengenakan masker, helm full face, sarung tangan, sepatu, serta berpakaian rapi. Di lantai 1, pelaku menemukan sebuah brankas di kamar utama dalam kondisi terbuka. Namun brankas tersebut tidak berhasil dibuka meski sempat digeser dari tempat semula. Karena gagal, HA naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar MA. Pintu kamar tidak terkunci. Di dalam kamar, korban terlihat sedang bermain ponsel di atas tempat tidur. Pelaku mendekati korban, menanyakan keberadaan ayahnya, lalu meminta korban diam. Saat ditanya soal kunci brankas, korban mengaku tidak mengetahui dan menyarankan agar pelaku menanyakannya kepada kakaknya di kamar sebelah. HA kemudian mencoba mengikat korban di dekat lemari, namun korban melakukan perlawanan, menendang area kemaluan hingga memicu emosi pelaku. Dalam kondisi tersebut, HA langsung menusuk korban yang sempat berteriak menggunakan pisau. Setelah kejadian itu, pelaku kembali ke lantai 1 dan kembali mencoba membuka brankas namun tetap gagal karena sistem pengamanan kode. HA lalu melarikan diri melalui jendela kamar pembantu, melompati pagar dan kabur menggunakan sepeda motor. Jadi pelaku ini melakukan secara random, secara acak. Jadi tidak pernah menggambar, tapi mereka hanya kira-kira rumah yang mau kerjain itu hanya modal dengan mencet bel tadi. Kalau mencet bel, sasaran rumah mewah, kalau nggak ada yang keluar, dia langsung main. Jadi kami pastikan tidak ada kaitan pelaku ini kenal dengan orang tua korban. Ini sudah disampaikan tidak ada kaitannya dengan orang tua korban, keluarga korban, ataupun karyawan, tidak ada kaitannya. Jadi mereka melakukan aksinya secara acak. Nah, terus kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi masalah apa? Cancer, kenapa melakukan bertubi-tubi? Ini juga sudah kami jelaskan. Pada saat anak ini mau dilakban, si korban anak ini melakukan perlawanan dengan menendang kemaluan si pelaku 2 kali, menendang lutut dan siku. Itu yang mengakibatkan pelaku melakukan penusukan berkali-kali untuk memastikan korban tidak teriak. Terus kemudian yang ketiga, Pak? Pada saat kejadian, jadi statusnya istrinya sedang di CCM Cilegon. Jadi istrinya sedang di CCM, tapi dia ini juga disampaikan adalah pelaku tunggal. Istrinya tidak tahu bahwa suami akan melakukan itu. Bahkan pasca melakukan pun malam di rumah kontrakan itu juga yang bersangkutan masih tidur dengan istrinya. Tadi pada saat jam kejadian, istrinya sedang keluarganya sedang ada di CCM. Tapi ini adalah pelaku tunggal, tidak ada bantuan ataupun keterlibatan dari istri si pelaku ini. Ini brankas nggak sempat terbawa, Pak. Tadi kami sudah sampaikan bahwa brankas tidak terbawa, brankas ditinggal di halaman rumah mantan anggota dewan, disimpan di semak-semak. Kemudian untuk menghilangkan jejak, ini kursi roda dibakar. Karena kondisinya pada tanggal 28 tersebut tidak sedang hujan. Sudah, Pak, terjawab? Untuk perhiasan sudah kami sampaikan. Hasil perhiasan tanggal 28, hasil perhiasan belum dijual, dimasukkan dalam plastik, diumpetin si pelaku ini dengan cara ditanam di halaman rumah korban, tepatnya pojok sebelah kiri di bawah saluran pembuangan air AC dengan ditutup pot. Oke, Pak, kita sudah. Tolongnya diangkat, Bang. Mama jadi megang dulu. Mana pisau yang mana? Ini pisaunya yang pisau kiri kanan tengah ya. Pisaunya, Bang. Izin, Bang, pisaunya, Bang. 1
2, 3. Mohon izin 1, 2, 3. Otomotif sendiri kok boleh diulang motifnya. Ya. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sama dengan 4 miliar ini rugi atau kalah sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofaring. Diri dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melaksanakan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta. Sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Bisa sampai membunuh korban, Mas, dalam singkat seperti apa? Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.